Buku Terapi Berpikir Positif. Biarkan mukjizat dalam diri Anda melesat agar hidup lebih sukses dan lebih bahagia. Dr. Ibrahim El-Fiqi. Bagian pertama, kekuatan pikiran. Pikiran adalah kekuatan yang sangat efektif. Tanpanya setiap kekuatan hanya besar saja. Victor Hugo. Kekuatan pikiran. Dalam Al-Khawatir, Syekh Muhammad Mutawalli Al-Syarawi mengatakan pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri dan keluarganya. Dengan berpikir, kata James Allen, seseorang bisa menentukan pilihannya. Dalam psikologi sosial, ilmuwan mendefinisikan berpikir sebagai bagian terpenting yang membedakan manusia dari binatang, tumbuhan, dan benda mati. Dengan berpikir, manusia bisa membedakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, antara halal yang haram dan antara yang positif dan yang negatif. Dengan begitu, ia bisa memilih yang cocok bagi dirinya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam Quwat Al-Tahakkum fi Al-Zat, saya mengutip kalimat bijak dari filsafat India kuno. Hari ini Anda bergantung pada pikiran yang datang saat ini. Besok Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda. Begitulah kenyataannya. Perasaan dan perbuatan pasti dimulai dari pikiran. Pikiran yang menjadi pendorong setiap perbuatan dan dampaknya. Pikiranlah yang menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian, dan rasa percaya diri. Dalam Aladdin Factor, karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, saya menemukan informasi yang menghentak kesadaran. Dalam buku itu disebutkan bahwa setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah besar pikiran ini adalah pengarahan. Jika arah yang ditentukan bersifat negatif, maka sekitar 60.000 pikiran akan keluar dari memori ke arah negatif. Sebaliknya, jika pengarahan positif, maka sejumlah pikiran yang sama juga akan keluar dari ruang memori ke arah yang positif. Pada tahun 1986, penelitian Fakultas Kedokteran di Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu cenderung menyuruh pada keburukan. Dengan hitung-hitungan sederhana, 80% dari 60.000 pikiran berarti setiap hari kita memiliki 48.000 pikiran negatif. Semua itu turut mempengaruhi perasaan, perilaku, serta penyakit yang mendera jiwa dan raga. Jika demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pikiran di benak kita. Sekarang saya ingin bertanya, ketika Anda merasa lapar dan di hadapan Anda tersaji 3 menu, makanan rumahan, makanan hotel bintang 5, dan makanan dari keranjang sampah, mana yang Anda pilih? Ketika pernyataan ini saya lontarkan dalam seminar dan pelatihan yang saya gelar, tak seorang pun memilih makanan dari keranjang sampah. Ada yang memilih makanan rumahan dan ada yang memilih makanan hotel berbintang. Mengapa demikian? Karena setiap orang sangat memperhatikan kelangsungan hidupnya. Tak seorang pun memilih sesuatu yang berdampak negatif bagi kelangsungan hidupnya. Jika manusia benar-benar tidak ingin meletakkan sesuatu yang berdaya dalam tubuhnya, mengapa ia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang berpengaruh negatif pada setiap aspek hidupnya, termasuk kesehatan jiwa dan raganya? Mengapa ia memberi gizi pikirannya dari keranjang sampah? Hal ini bergantung pada proses sebelumnya, yaitu orang tua, keluarga, lingkungan, sekolah, dan media informasi. Jadi kita hampir tidak punya pilihan gizi untuk pikiran dan proses perkembangannya. Kini saatnya kita memilih berbagai pikiran, seperti halnya pikiran memilih makanan yang kita santap dan pakaian yang kita kenakan. Untuk mewujudkan semua itu, kita harus tetap tawakal pada Allah. Kita mulai dari memahami arti pikiran dan kekuatannya. Pikiran adalah kekuatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan yang tidak. Dia berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Al-Zumar 9. Karena itu mari kita mulai menjelajahi kekuatan pikiran.